Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tanzil barakat wa bil hidayatil ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa membersamai dengan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada kesempatan hari ini akan semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pemirsa sekalian akan mendiskusikan terkait dengan permasalahan zakat. Zakat yang sudah kita pahami merupakan salah satu rukun Islam yang tentu sudah terbiasa kita lakukan. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, penyebutan kata zakat ini sering identik dengan bersamaan penyebutan sholat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan 27 kali perintah antara sholat dan zakat ini menjadi satu. Hakimus sholah wa atuz zakat. Ini menunjukkan bagaimana posisi yang sangat luar biasa penting terkait dengan zakat ini dan juga sholat tentunya. Sehingga ketika kita berbicara zakat tidak terlepas dari permasalahan sholat yang merupakan ibadah yang juga merupakan ibadah yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal maupun yang horizontal. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Kalau kita lihat kondisi potensi perzakatan yang ada di Indonesia, disebutkan dalam data Basnas ada 376 triliun dalam satu tahun. Dalam data tahun 2017 disebutkan 117 triliun. Tentu angka yang sangat luar biasa besar apabila itu semuanya bisa dioptimalkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa data di Indonesia kemiskinan tahun 2023 ada 9,26%. Nah, mari kita coba diskusikan terkait dengan permasalahan zakat ini dan perannya. Ketika kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bentuk-bentuk ibadah ini tentu sangat banyak. Salah satunya adalah kita bicarakan adalah masalah zakat. Allah memiliki tujuan-tujuan khusus memberikan syariat-syariat berupa zakat ini. Ya, kita lihat ada dua jenis zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, zakat harta. Yang zakat harta itu nanti terbagi-bagi lagi menjadi ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat penghasilan, dan seterusnya. Bagaimana kira-kira peran zakat ini tadi bagi kita dan juga bagi umat? Nah, tentu kita akan menyoroti dari sisi terkait dengan ibadah-ibadah horizontal kita, yang kita harapkan zakat ini bisa mengentaskan begitu banyak permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita. Tadi disebutkan data begitu besarnya potensi zakat. Tetapi dalam realisasinya bahwa pengumpulan dana zakat, infak sodako yang dikumpulkan dari seluruh lembaga-lembaga zakat maupun Basnas masih sekitar 20 triliun. Yang artinya nilainya masih begitu jauh daripada potensi yang ada. Artinya bahwa banyak sekali di antara kita yang begitu masih sulit untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Memang disebutkan bahwa manusia itu identik dengan sulit untuk mengeluarkan hartanya. Innal insana khuliqa halu'a. Itulah sifat manusia, yang dia sering mengeluh dan juga kikir. Ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berat untuk mengeluarkan. Maka disebutkan dalam kitab Man Yastari Al Jannah bahwa ibadah yang berat itu bukan ibadah nafsiyah, tapi justru ibadah maliyah, yaitu ibadah mengeluarkan harta. Karena mengapa? Harta itu yang kita yang mencari. Kalau hidup kita sudah dalam kondisi seperti ini sudah diberikan nyawa. Tapi kalau harta kita harus mencari. Begitu kita sudah mencari kemudian mendapatkan, kita merasa berat untuk mengeluarkannya. Maka Allah salah satunya dengan menurunkan perintah zakat ini untuk menghilangkan sifat-sifat kekikiran kita terkait dengan harta itu tadi. Kenapa disebutkan begitu? Karena nilai dari zakat itu sangat kecil. Secara umum dari beberapa jenis zakat itu hanya 2,5%. Misalnya zakat mal secara umum, setelah seseorang itu memenuhi nisabnya dalam 1 tahun 85 gram emas,
maka dia diwajibkan membayar zakat 2,5%. Kalau kita kalikan dalam penghasilan kita, ya, maka sebenarnya nilai 2,5% itu sangat kecil dibandingkan dengan biaya hidup kita yang lain, ya, yang bersifat mungkin kesenangan-kesenangan, ya, hobi-hobi, memancing, kesenangan-kesenangan kuliner, ya, traveling dan seterusnya. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, lalu bagaimana agar kita ini kemudian tergerak untuk mau mengeluarkan dana zakat kita tadi, ya, untuk sesama kita? Maka kita sebagai umat Islam harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Yakinlah bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan itu kembalinya untuk kita sendiri sebenarnya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Bahwa perbuatan baik itu yang kita tujukan pada Allah kembalinya buat kita. Demikian juga keburukan. Sehingga ketika kita membantu orang lain sebenarnya dengan zakat tadi, sebenarnya itu adalah untuk kita. Nah, ketika kita membantu saudara kita dengan zakat, kita menjadi dekat dengan saudara-saudara kita. Gini rasio di Indonesia sekitar 0,35. Artinya kesenjangan antara miskin dan kaya cukup tinggi. Sehingga dengan zakat ini bisa mendekatkan kita dengan saudara-saudara kita. Kita tengok saudara kita, adakah yang masih sulit untuk makan dengan kondisi beras yang sekarang naik? Adakah saudara kita yang tidak bisa berobat? Adakah saudara kita yang tidak bisa sekolah dan seterusnya? Sehingga keberadaan kita begitu semakin bermanfaat ada di masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, demikian pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita tergerak untuk terus mengeluarkan zakat kita yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.